Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Supriyatin, Ya. apa yang dikeluhkan? Ini Pak nih, kadang-kadang kalau bersolat ya, udah ini tuh bangun sakit, kadang duduk, itu saya duduk sholat itu. Kadang. Ini kan rakaat pertama kita diri, kita mau terus kita sujud mau diri lagi ya, sakit, dengkul, dengkul. Kadang kalau duduk juga rasanya bangun sakit Pak gitu. Oh, di dengkulnya, hanya dengkul atau sampai ke kaki kah di sini? Ya ini aja dengkul. Dengkul aja ya. Dengkul belakang atau depan? Belakang depan misalnya. Oh, depan belakang ya. Tapi kalau berdiri lama kuat? Di lama kadang nggak kuat. Oh, berlama juga nggak kuat juga. Lama-lama nggak kuat. Duduk udah kelamaan juga kalau bangun sakit Pak. Gitu ya. Jadi gimana ini? Oke. Berarti lutut sebelah kiri ya? Iya. Depan belakang. Iya. Baik ya. Sebelum kita mulai, saya tanyakan dulu beberapa hal Pak Bu Supriyatin ya. Bu mau pakai kipas angin atau tidak? Kipas angin. Pakai ya, tanyakan ya. Apa Pak? Oh, kirain di rumah. Enggak di sini. Oh, kirain di rumah Pak. Ya kan nggak semua orang itu suka dengan kipas, suka kipas ya nyalakan. Kirain di rumah pakai kipas angin di rumah. Baik ya. Iya. Jadi saya tanyakan lagi, itu tadi pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua, apa selama ini Bu Supriyatin itu memendam rasa marah terhadap orang-orang terdekat, terutama keluarga? Kesel gitu, ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Kadang saya nggak keluarin gitu, soalnya saya nggak keluarin, saya nggak ini. Cuman batin kadang-kadang suka ngomong sama tetangga kok gini udah sabar gitu. Yang kedua, apakah Ibu Supriyatin sering mau menang sendiri? Kalau itu Enggak, keluarga? enggak. Ya? Biasa aja Pak, tenang, biasa aja. Gitu ya. Oke. Baik, jadi kedua hal yang tadi saya tanyakan itulah salah satu yang menyebabkan Ibu sakit di lutut. Ya, marah yang terpendam terhadap anggota keluarga. Iya. Dan egois bahasa kita. Egois main mau menang sendiri terhadap pendapat-pendapat yang kita berikan. Dua hal itu salah satu yang bikin membuat sakit di kedua lutut. Tapi Ibu tadi ternyata kenanya di nomor 1 ya. Jadi memendam rasa jengkel, memendam rasa marah terhadap apa? Terhadap anggota keluarga. Jadi itu nanti jangan lagi. Iya. Ya. Kalau mau sembuh gitu, kalau mau sembuh itu jangan. Ini Pak, memang saya sih nggak pernah ini, cuma karena perhatian sama anak-anak dulu, mama diginiin loh sama saudara dan bapak kamu gini gitu. Cuma cerita sama anak aja, cuman ibu mama tuh nggak pernah nendang, mama nggak benci nggak apa, cuman kenapa kok keingetan terus, perkataan dia, katain saya gitu Pak. Oh gitu. Jadi sebenarnya belum memaafkan. Iya. Ya. Jadi kalau sudah memaafkan itu kita senyum malahan. Jadi cuma digituin doang. Ya cuma digituin. Ya, memang dia juga nih maafin aja ya, kata itu suka nyakitin kamu, kata gitu, kamu orangnya pendendam sama ini. Ya emang saya katanya nggak pendendam, cuma kan rasa kan saya ngerasain Pak. Saya ngerasain, saya ini kadang-kadang suka sedih, saya gitu. Ya itu ya. Jadi, iya. Nah tadi yang bikin Ibu sakit lutut, maka mulai saat ini kalau Ibu mau sembuh dari sakit lututnya, maafin saja semua orang yang belum menyakiti Ibu. Semua itu, baik dari anggota keluarga ataupun di luar keluarga, maafin aja semua. Karena apa? Ya karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yaghfir lakum min dzunubikum. Segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Jadi yang lagi juga saya Pak, maaf ya. Kadang suami saya udah meninggal ya, dulu kelakuan dia sama saya begini-begini kan keingetan Pak, saya cerita sama anak saya begini gitu. Itu salah saya juga dia Pak ya. Iya. Tapi saya disakitin gimana ya, nggak bisa saya sendiri. Orang tua saya jauh, Pak. Saya kata tetangga udah pulang aja, kan punya orang tua pulang enggak.
saya memang ikhlas di rumah tangga saya, biar saya sakit nggak apa gitu. Terus saya terpendam gitu kali Pak. Iya. Ya itu ya. Jadi apapun Bu, apapun musibah yang menimpa kita dalam hidup ini, itu bukan disebabkan karena orang lain, tapi semua itu sejatinya disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak disengaja. Termasuk misalkan ya, kalau tadi kan jengkel sama termasuk ibu bertemu dengan suami yang model begitu, musibah bukan? Iya, musibah. Nah, kalau itu dianggap sebagai musibah, maka bertemunya ibu dengan suami model begitu itu juga disebabkan karena kesalahan-kesalahan ibu sendiri di masa lalu sebelum pernikahan. Gitu. Apapun lah, atau jangankan itu, kita ditipu misalnya. Ya memang penipu itu nggak usah disalahin, orang bodoh juga tahu kalau penipu itu salah. Tapi ketika kita ditipu, maka memang ada kesalahan yang kita lakukan sehingga kita layak untuk ditipu. Begitu juga misalkan ibu didolimi sama suami, berarti memang ibu itu layak untuk didolimi oleh suami. Gitu ya. Karena apa ya? Mungkin karena kurang ilmu, karena kurang gitu ya. Nah, paling banyak itu karena kurang ilmu. Jadi sekarang naikkan tingkat ketakwaan kita. Sudah, siapapun yang sudah mendolimi saya, aku sudah maafkan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan saya mulai saat ini dan seterusnya. Seterusnya itu ya baik dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena derajat orang yang memaafkan itu Allah akan meninggikan nanti derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ya, sudah maafin aja semua. Yang utang nggak bayar itu susah ditagih, lepasin aja. Keton nanti akan balik di akhirat nanti. Ya, lepasin deh. Ya, mudah-mudahan saya, ya Allah, memang saya sedih gitu ya kalau lewat saya. Cuma kan saya kan nggak pernah ngelawan sama Mpok Ipar kayak sama orang tua kayak sama suami. Ya dia kan namanya udah sama saudara nih. Kalau saya kan nggak ini. Jadi gimana saya nggak mau ini, kesel. Cuman saya cuma nama bapaknya dong. Kamu mau saudara begini-begini sama istri aja kurang gitu. Gitu Pak. Saya bukannya karena dijoliminya ya. Terus waktu bapaknya meninggal 7 hari udah minta duit 2.500.000 utang katanya. Dibilang katanya dia ikhlas, ternyata dia minta utangnya kasih uang selawatan itu. Gitu Pak. Jadi suka mikir ke situ gitu Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Pokoknya ibu yang kita, bukan ibu ya. Kita ini yang penting saat ini mumpung masih hidup, kita nanam-nanam aja. Iya. Ya, karena kayak gitu-gitu berarti memang mungkin secara tidak sadar kita nanam keburukan ke arah itu. Maka ibu panen saat itu. Jadi panennya keburukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Ketika engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau sedang berbuat baik terhadap dirimu sendiri, dan ketika engkau berbuat jahat, sesungguhnya engkau sedang berbuat jahat terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau misalkan ibu dijahatin, ya mungkin ibu dulu pernah nanam kejahatan, yang mungkin sadar atau nggak sadar. Nah saat ini dijahatin sama saudara, ya berarti dia juga nanam kejahatan, nanti juga akan menuai. Gitu ya. Jadi sekarang kita ini fokus terhadap diri kita sendiri. Kita tanam-tanam tanaman-tanaman yang bermanfaat tadi. Ya, tanaman kebaikan, nolong orang, senyum, kasih sayang, doain bapak, walaupun sudah dolim kita doain. Ya kan? Kita takwa gitu kan. Kemudian ada rezeki, kita sedekah atas nama bapak, mbok, ayah, ibu, atas nama suami. Itulah kita tanam-tanam yang kebaikan aja, karena semua yang beliau tanam itu nanti kita akan menuai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jadi fokus kita menanam yang baik-baik saja. Orang lain mendolimi kita itu bodoh amat, itu urusanmu. Mendolimi silahkan. So, saya nggak ada urusan sama kamu. Ya, kalau mau didolimi nggak mau itu silahkan. Jadi punya apa? Jangan mau kita didikte selain oleh didikte Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita kasih jengkel, kesel, dongkol sama orang, berarti memang kita tuh masih didikte sama makhluk. Nah, orang yang didikte sama makhluk itu memang ya kayak gitu ruwet sih pikirannya. Pikirannya ruwet jadinya wah sakitnya macam-macam gitu ya. Jadi kita ngelos saja, cukuplah Allah yang mendikte saya gitu ya. Siap ya? Baik Ibu, kalau begitu kita awali terapi ini dengan mohon ampun kepada Allah. Ya, kita harus minta maaf Ibu kepada Allah karena selama ini Ibu memendam rasa jengkel ya, memendam rasa marah, memendam rasa enggak nyaman terkait terhadap
Walaupun ibu yang didolimi misalnya gitu, tapi ternyata kalau kita takwa itu nggak perlu cengkel-cengkel. Iya. Nah, karena kita ini cukup Allah yang nyetir kita, Iya. Allah yang titik kita. Baik ya Bu ya, seperti itu ya. Kita minta maaf dulu kepada Allah ya. Iya. Baik, Ibu tundukkan kepala, pejamkan mata, ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas lewat hidung dan buang lewat mulut. Lakukan seperti ini terus sambil nunggu aba-aba dari saya. Lakukan seperti ini terus sambil nunggu aba-aba dari saya. Baik, mulai sekarang seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di kepala letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kanan letakkan di sebelah kanan. Dan seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di pundak sebelah kiri letakkan di sebelah kiri. Seluruh beban yang ada di kedua tangan lepaskan. Seluruh beban yang ada di dada dan di perut lepaskan. Seluruh beban yang ada di punggung dan di pinggang lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Seluruh beban yang ada di kedua kaki lepaskan. Dan saat ini rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rasakan rileks dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan saat ini pula, Ibu bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Ibu Supriyatin. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Ibu Supriyatin. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan saat ini pula di hadapan Allah akuilah bahwa sakit lutut saya ini itu karena salah, bukan karena yang lain. Sakit lutut saya itu karena tangan-tanganku sendiri, bukan karena yang lain. Dan di pagi ini pula Ibu minta maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun kepada Allah dengan ucapkan astagfirullah. Ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun lutut kiri saya sakit, saya ikhlas menerima sakit ini. Saya ridho ya Allah dengan takdir ini, dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun lutut kiri saya sakit, saya ikhlas menerima sakit ini. Saya ridho ya Allah, dan hamba pasrahkan kepadamu
untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun lutut kiri saya sakit, saya ikhlas ya Allah. Saya ridho ya Allah. Ini ketentuanmu dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan dan ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan sambil ucapkan terima kasih ya Allah. Ambil nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan, buka mata dan ucapkan terima kasih ya Allah. Baik Bu Supriyatin, apa yang dirasain sekarang? Pusing? Pusing nggak Bu? Pusing sedikit. Pusing sedikit, ya baik ya. Jadi kenapa kok kita harus minta ampun kepada Allah? Karena memang kita sudah mengakui dan Allah sudah mengabarkan bahwa sesungguhnya semua musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Maka ketika kita mohon ampun dan Allah itu mengampuni kita, maka Allah akan mengangkat seluruh musibah yang akan menimpa kita. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus khusyuk dalam berdoa? Ya, karena saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu hari Nabi Musa itu melihat seseorang setiap hari berdoa dengan doa yang sama diulang-ulang dan terlihat sangat khusyuk. Kemudian Nabi Musa itu merasa iba. Beliau berkata, seandainya aku diberi kemampuan bisa mengabulkan doa anak ini, maka aku akan kabulkan doa anak ini. Akan tetapi Nabi Musa malah ditegur oleh Allah. Kata Allah, ya Musa, kamu tuh gak tahu siapa orang ini. Memang dia berdoa kepadaku, tetapi pikirannya kepada kambingnya. Jadi ternyata ketika kita minta sama Allah, kalau pikiran kita tidak sama Allah, yang kemungkinan gak dikabulin. Kemungkinan gak dikabulin. Maka tadi itu dinamakan dengan khusyuk. Khusyuk itu salah satu syaratnya dinamakan dengan ihsan. Ihsan itu rukunnya ada dua. Yang pertama, ketika kau beribadah seolah-olah engkau melihatku, maksudnya melihat Allah. Jika tak mampu, seolah-olah aku yang melihatmu. Tadi kita menggunakan yang level 2-nya. Nah, karena kalau belum terbiasa dengan level 2, mustahil dapat level 1. Ya, jadi kita seolah-olah dari ibu dilihat oleh Allah dari atas. Maka ketika setiap berdoa, lakukan seperti itu. Jadi kita benar-benar minta, benar-benar ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya mulut doang yang beri-bibir, pikirannya ke kompor, ke mana gitu ya. Pikiran mana-mana. Ya itu masalah. Jadi nggak khusyuk. Ya. Dan yang ketiga, kenapa kok kita harus menerima seluruh takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika kita menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, maka ketika mendapatkan keburukan, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tapi ketika kita berkeluh kesah, malah bisa jadi Allah menutup jalan keluar. Kalau kita murka terhadap takdir Allah, maka murka Allah jauh lebih besar. Jadi nggak ada pilihan lain. Ibu kalau mau sembuh, selain ibu harus menerima seluruh penyakit yang ibu rasakan, dan kalau ibu pengen bahagia, ibu harus menerima seluruh yang menurut ibu takdir buruk. Yang padahal menurut Allah mungkin belum tentu takdir buruk ya, tapi menurut ibu takdir buruk, aku di ini sama suami, aku di ini, menurut ibu takdir buruk. Tapi kalau ibu pengen bahagia, ibu terima semua itu sudah skenario nya Allah. Kita hanya jalanin. Kalau kita memang benar-benar hamba Allah, sudah Allah mau kasih baik saya terima, mau kasih buruk pun saya terima, dan saya akan tetap taat kepadamu ya Allah, karena aku yakin aku hamba Allah. Tapi uniknya ketika kita takwa seperti ini, itu malah jarang keburukan yang datang. Karena kita memandang buruk itu nggak kelihatan buruk. Iya. Mungkin di saat kita itu belum tahu, belum hijrah istilahnya gitu, itu hal-hal sedikit itu jadi buruk. Contoh ya, contoh misalnya
ibu datang, saya kasih 500.000, senang kan? Nah, kemudian yang ibu kasih 1 juta, ibu itu bisa berubah senangnya menjadi nggak senang. Karena apa? Bandingin. Gitu. Padahal 5 menit yang lalu udah saya kasih 500 udah senang. Begitu tahu ibu saya kasih juta, dia kalau juta jadi 500.000 bikin jadi hilang. Iya. Gitu ya. Karena itu bagaimana kita memberi artinya yang ya, jadi seperti itu. Baik ibu, selanjutnya Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini yang bisa membantu ibu untuk mengatasi sakit lututnya dengan pokok pembunuhnya itu, tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah ya. Dan terakhir seluruh pasien saya sebelum datang ke sini saya sarankan untuk sholat sunnah saja. Sudah ya? Sudah ya. Ya dari Mbak Apriana ya. Iya. Ya, kenapa kok harus sholat sunnah hajat? Bukan harus ya, seyogyanya sholat sunnah hajat, karena kala itu Nabi Musa itu sakit gigi. Saking sakitnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali, hamba mohon petunjuk. Kemudian Allah memberikan petunjuk, ya Musa, kamu cari pucuk daun ini. Kemudian Nabi Musa mencarinya, begitu dapat, dipetik, digosokkan giginya dan langsung sembuh. Sekian tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi giginya. Kemudian Nabi Musa langsung mencari lagi daun itu. Begitu dapat, digosokkan di giginya, tapi nggak sembuh. Kemudian Nabi Musa kembali bertanya, ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini dan saat itu sembuh. Tapi kenapa sekarang nggak sembuh? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, dulu itu saat kau sakit, itu pertama kali kau mencariku. Ya, tapi sekarang saat kau sakit, itu malah mencari apa? Ciptaanku gitu ya. Nah dari sini, dari kisah ini maka Allah berfirman, jadikanlah sahabat dan sholat sebagai penolongmu. Nah sholat di sini yang pas adalah sholat sunnah. Ya, nah, caranya gimana? Ibu sholat sunnah 2 rakaat, pas sujud terakhir itu sampaikan, ya Allah, hati ya, ya Allah di hari ini hamba ingin berobat ke sini, pimpin dan bimbing hamba, jaga dan selamatkan hamba, dan berikanlah kesembuhan untuk sakit ini hamba. Gitu. Setelah itu baru ibu jalan, gitu ya. Dan terakhir saya akan doa bu ya. Nah, Ibu Supriyatin cukup aminkan. Ibu Supriyatin punya jimat nggak? Nggak pernah pak? Nggak pernah. Belajar tenaga dalam? Nggak pernah juga ya. Punya amalan-amalan tertentu? Nggak ya. Baik, Ibu cukup aminkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اغفر لنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Rabbi, di pagi ini telah datang saudara kami Supriyatin yang saat ini beliau menderita sakit lutut sebelah kirinya. Kami bersimpuh di hadap-Mu dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit lutut sebelah kiri yang dialami oleh Ibu Supriyatin saat ini, dengan kesembuhan yang sempurna. Karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahim. Jika sakit lutut sebelah kiri yang dialami Ibu Supriyatin saat ini disebabkan karena kesalahan beliau sendiri, maka di pagi ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun kesalahannya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya, dan
disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya dan ingin merusak tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah ia saat ini juga dengan izinmu, dengan kekuatanmu, dan dengan kuasamu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikan hamba kemampuan untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total, tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun, dengan izinmu dan dengan kuasamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Ibu Supriyatin, apakah nambah pusing lagi? Benar ya? Ada mual? Nggak ada sama. Mau pusing mual nggak ada ya? Ya, kalau begitu Ibu silakan tidur tengkurap. Tengkurap. Bisa Bu tengkurap? Bisa. Nah, coba ya. Bu kalau mau minum ambil aja. Iya, terima kasih. Yang nyaman aja. Ibu biasa pijat nggak? Enggak, ya. Nggak. Jarang ya. Berarti pelan-pelan ya. Senang. Enggak ya? Pondok. Hampir mirip Ustaz Danu kok ya. Mirip-mirip lah. Ustaz Danu. 1,
kecewa juga ya. Iya, iya. Ini ginjalnya, ibu lepasin kecewanya supaya ginjalnya ini sehat. Jadi ibu ginjalnya udah sakit nih, ini sakit nih kan? Ini ginjal misalnya. Ya, jadi maafin aja yang bikin kecewa itu, sehingga ininya kosong nih. Nah ini berat banget. Jadi blok ya. Penguasaan terusnya. Kata Rasul itu usiamu tuh, usia umat itu hanya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih tapi hanya sedikit. Nah kalau ibu sekarang berapa? 60. Oh, udah 60. Kita September. Udah masuk ring. Jadi yang kita tuh nyiapin nanam tanaman yang buat tanam di sana nanti gitu. Kita masih mikirin. Dewa bisa Pak, habisnya saya punya tanah ke orang tua, waktu kan jualan. Dijual belum beli di sana di kosan, ternyata bapaknya nggak kerja disuruh jual tanah, atau anaknya yang beli. Akhirnya kerja punya di Bogor, kan bisa pulang ke Bogor. Karena kan nggak punya apa-apa, jadi ngontrak sini. Ya kecewa, bisa aja kecewa emang itu Pak, memang aku ada kecewanya. Ya, jadi ibu tuh supaya nanti dilalah ya. Kalau udah kita udah karena Allah itu nanti Allah ganti ya gampang. Amin. Ya. Gampang kan. Ini kalau masih ibu aslinya Bogor ya? Bogornya mana Bu? Bogor jauh. Ini deh. Oh, Bojonggede ya. Jinglenya ada bermasalah Pak. Kenapa? Jinglenya bermasalah. Iya. Karena tadi memang udah merasa kecewa. Jiwa. Tapi ini tadi ibu bagus, gak sakit kan sih? Gak sakit kan? Ini ada tadi yang ginjal. Nah, ini santung ibu bagus ya. Nah, yang ini ginjal. Berasa beda kan? Nah, yang di atas beda kan? Dari sini agak tebel-tebel. Enak apa sakit ini? Ya enak Pak. Enak. Tadi sakit yang sebelah. Yang sini yang kiri ya. Cuma itu dong Pak ya, kecewa sama itu ya Pak. Oh. Perasaan itu akan hilang ketika kita ini sudah mikirnya akhirat. Tapi kalau kita masih mikirnya dunia itu nggak akan bakal bisa hilang. Jadi kalau kita ini sudah hidupnya itu memang sudah menyiapin untuk negeri akhirat itu gampang hilang. Tapi kalau masih mikirin dunia itu nggak akan bisa hilang. Hilang. Karena kalau takdir itu sudah tertulis sebenarnya. Jadi kita tuh slow aja. Mau jadi orang kaya siap, jadi orang miskinnya biasa gitu kan. Makanya saya udah tua nggak bisa bantuin anak-anak saya gitu. Ya tapi bisa aja. Jadi memang kalau di Allah itu banyak. Nggak ada yang nggak ada yang mustahil. Iya. Jadi kan bahagianya tergantikan. Iya.
Kalau sama itu Mbak Priyana itu ini saudara Di masih? tetangga. Oh tetangga, bukan saudara yang bukan. Dia main di rumah terus emang. Memang ada itu memang kalau sakit dia mah nggak bisa ininya. Ini kalau ini nggak gitu. Ini daftarin dah. Ini alhamdulillah. Itu tadi dibawa kemana? Ini kaki kalau habis sholat kok sakit, jadi duduk aja. Udah berapa lama nih? Ada kali berapa 2 bulan lah. Awal malas kadang-kadang malas kadang tadi. Kadang sore kadang-kadang tadi lah. Udah nikah dulu gitu Pak jadinya nih. Juga kali besar. Ya kan aja kan harus siap. Iya. Ya kadang itu tuh nemunya ilham itu biasanya ini Bu, apa namanya nggak terduga. Iya. Saya juga sedang semangat sholatnya itu karena saya merintahin anak saya itu nggak segera jalan. Terus saya akan marah ceritanya, gitu kan. Ini anak sudah teriak-teriakin untuk mandi misalnya gitu kan, jalan-jalan kok sudah. Saya mikir tuh, Allah itu kalau udah manggil saya, terus kok aku tuh nggak jalan mungkin jengkel kayak saya ini kali ya gitu kan. Gitu jadi pikiran jadi kayak gitu, saya nggak mau jengkelin, saya nggak mau bikin jengkel Allah lah gitu kan. Nah akhirnya kita semangat ketika sholat itu, karena memang ngerasain ketika anak kita ini nggak nurut sama saya misalnya itu perasaan tuh gak enak banget gimana tuh di hati itu gitu kan. Oh berarti sama kalau Allah udah panggil terus kok saya nggak langsung jalan, kayaknya perasaan sama ini gitu. Jengkelnya kayak gini, saya nggak mau bikin jengkel Allah gitu. Bisa juga begitu. Kadang-kadang ini kalau ini aja tuh langsung duduk. Lagi duduk atau bangun sakit jadi malas-malasan tangan gitu. Ini sakit nggak? Ya. Enggak, aman ya. Yang ini? Enggak. Sudah ya. Ini udah nggak ada cair ya? Iya. Nyaman sekali ya. Kalau ini agak sakit ini, Iya. tapi nggak sakit banget ini ya. Iya.
siangan. Enggak, saya kan ntar habis dulu. Oh iya. Habis sholat Jumat. Iya, baju tuh kalau ke lawan kayak ini. Saya kan ntar setengah satu. Iya, Nanti bisa pempa Jumat ya. doang. Sakit Pak? Di mana sakitnya? Ya ini, situ. Sini? Pas Iya. di sininya? Atau di bawahnya? Atas. Ini? Iya. Sini? Sini? Enggak? Enggak. Ini aja nih? Iya. Sini aja ya? Iya. Sini enggak ya? Enggak. Pas ini ya? Iya. Ya benar. Iya. Pas di sini aja nih ya? Iya. Ini. Kasih tuh. Pondok. Nah, ini kan nggak terlalu ya Bu? Iya. Terus pakai spasi itu Pak. Nah, ini caranya kalau medik ini kan kami yang ini ginjal. Oh. Misalnya kan ini. Nah ini nanti apa namanya ibu mesti sendiri nih, penting udah tahu titiknya nih. Nah ini digosok ya. Gosong. Ini kosong. Oh, ini kan kayak gini nih. Nah, ini kan sakit nih, Iya. ya kan? Kalau kayak gini kan nggak, nah ini kan kosong nih nggak Iya. sakit. Ya, harusnya kayak gini lembut gini. Oh. Nah ini lemak Bu. Oh, Jadi Gemukannya. jalur yang kesini ibu kesumbat nih. Jadi ini kekurangan gizi, Gitu. kekurangan nutrisi. Kata darahnya kurang lancar katanya. Iya, darahnya nggak lancar. Ini kan ini ya, kesumbat ini. Ini kan jalurnya nih. Nah ini karena kesumbat sama lemak. Ini satu, terus yang kedua, ini yang di sini nih tadi. Kalau itu pelan-pelan seperti ini. Nah ini, set. Nah ini kan ini berarti ini ada sakit ya kan. Nah ini, ini sakit kan. Nah ini karena kesumbat di sini, sehingga mengakibatkan sini. Iya. Kemudian juga ini dari sini nih suka sakit. Ini juga ini jalur lambung. Iya. Tapi ini nggak terlalu nih, ini ya Bu ya. Iya. Sakit nggak? Enggak kan? Tapi Ini drama yang bau main nih. iya. Di drama sini kan? Iya. Dari pahakmu tuh kayaknya masuk angin gitu Pak. Tahu tuh kamu. Oh, dok. Udah Pak. Belum. Ini baru pemanasan. Ini. Nah, nanti ibu bisa pakai apa aja lah ya, Iya. alat yang di sini ini digosok seperti ini. Kemarin Ya. tawarin Bu kayak gitu Bu. Nah, iya. Kemarin tawarin. Ya kayak gitu ya kemarin. Kita duduk. Oh yang kodok-kodok itu. Nggak sakit kan kalau pakai ini, Bu? Iya. Sakit nggak? Jalan. Cuma tahakmu ini. Ini Olahraga ya Bu. Jadi mengatur ada penghuninya nih, Bu. Ini kadang-kadang kalau bisa makan kadang suka nonton TV jadi nggak mau bangun. Duduk aja. Kadang-kadang masih kebanyakan duduk aja mau bangun. Nah, ini saya akan 5 kali cepat dan kencang ya, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan hilangin dari sisi sini. Nanti kita hilang sakitnya. Nah, dari sini. Nah.
Sama sini. Enggak ada. Ini Enggak. masih masih ada. Iya. Masih sama sini Bu, mungkin lagi bikin nasi uduk aja. Ini nasi Pak. Pasrah aja. Ibu jangan mikirin kaki, mikirin yang lain. Jangan mikirin kaki, mikirin yang lain. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin kaki. Mikirin yang lain. 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 Mikirin yang la
nggak ada rasa apapun ya. Yang sini yang Iya. ya. Yo, dulu. Nah, sini ibu relax ya sini ya. Iya. Ini ibu relax. Oke. Pencet saya. Saya masih mas. Masih kaku sekali. Ya, relax aja. Jangan nggak usah ikut cawe-cawe di sini. Ini masih ketahan dulu. Nah, oh. Jadi los gitu. Iya. Nah, sini bagus ya. Iya. Tarik nafas dulu. Buang nafas, habis. Tarik nafas. Buang nafas, habis. Sekarang yang ini. Relax lagi. Tarik nafas dulu. Buang. Tarik nafas. Buang. Sekarang ini ibu lemesin ya. Ini ibu lemesin. Jangan gitu. Kalau di ininya nggak bisa geser tulangnya. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. long gitu ya. Pasrah aja sama saya. Ada keren sembuh, ada ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin. Bagusin. Seperti ini. Nah, ikutnya. Cek lagi. Masih di situ pindah. Ya, pentingan apa pentingan, Pak? Udah mendingan ya? Iya. Tidak sakit yang tadi pertama ya. Iya. Nah itu ya. Jadi karena apa? Ya ini yang kesumbat Bu. Oh, yang sumbat ya. Di sini yang kesumbat, di sini yang kesumbat ya. 1, 2, 3 ini kesumbat sehingga mengakibatkan Kaki sakit. kaki sakit gitu ya. Beda ya yang tadi yang sebelum di terapi. Jadi nanti tugas ibu adalah ibu diure 3 ini Bu. Ibu bisa duduk coba. Iya. Nah, ini bisa menggunakan tutup apa namanya botol kaca atau apa itu ya, pakai minyak gitu. Iya. Nah, Minyak PPU apa minyak? apa yang penting pelicin hand body boleh, apa yang penting ya. Nah itu di sini, terus yang kencang itu, terus semuanya aja. Sampai di sini, sampai di sini ya. Nah itu bisa menggunakan kalau ibu nanti punya duit bisa beli seperti ini, tapi kalau enggak ya sudah ibu pakai apa namanya, pakai botol kaca aja yang atau kalau nggak gelas seperti ini. Nah ujungnya sini kan di sini bisa dipakai. Nah, tapi yang kaca ini kan. Kaca, ya. Nah dikasih minyak itu nanti ibu rasain. Iya udah berkurang, itu udah sembuh. Gitu ya. Karena memang ini berproses Bu untuk lutut ya, nggak langsung. Itu ibu itu bapak ada itu berapa itu Pak, itu? Ini 75.000. Oh 75.000 ya berarti besok aku punya duit. Iya, nabung dulu. Nabung dulu. Karena ini berapa Pak? Dari anak kita. Kita akan cek dulu yang untuk leher ada masalah nggak ibu? Mesinnya. Enggak, seperti aja. Nah, ini. Wah, halus ya. Ada rasa apa ya? Ini? Enggak ya? Ini? Enggak ya? Kan kadang suka pegel gitu. Kalau itu kolesterol kali Pak, kalau pegel. Enggak, tapi ini enggak ada rasa enggak? Ada rasa? Enggak ada? Ini? Enggak ada? Aman kan? Ini? Wah, ini juga bagus. Ini bagus banget lehernya.
ini bagus. Hanya tadi di ginjal. Nah, untuk yang ginjal ini, ibu berdiri di sini. Silakan ya berdiri. Ya, menghadap ke sana. Ya. Ini di sini kupingnya. Kemudian seperti ini. Oke. Nah. Ginjal. Bismillah. Sakit tuh. Nah, gitu ya. Nah, silahkan duduk sini dulu ibu. Saya kasih PR ya. Iya. Kalau beli kan tinggal maafin bilang. Yang pertama, jangan lupa ibu sholat sunnah. Sholat sunnah saja. Ajar. Kalau kita sholat dulu pertama namanya sunnah aja. Kemudian yang kedua untuk PPHS-nya, pola pikir hidup sehatnya. Itu yang pertama untuk lutut itu yang nggak boleh memendam merasa jengkel, rasa marah terhadap orang terdekat meskipun dia masih hidup ataupun sudah mati. Ya. Sudah mati kok jengkel. Iya. Kadang pikir. Cara cepat untuk menghilangkan rasa jengkel itu juga gampang sebenarnya. Seandainya gini, seandainya ya, seandainya ibu suruh milih, ibu seandainya nih ibu sudah mati semua, dia sudah kiamat, sudah mati dari akhirat. Nah kemudian di kala itu ibu suruh milih, mending ibu yang disakiti atau mending ibu yang nyakitin ketika ibu di akhirat. Ibu yang pilih kan? Jadi itu sudah. Dari sekarang ibu pilihan ibu sendiri. Nah jadi ngapain sedih? Benar nggak? Iya, daripada kita nyakitin orang, lebih baik sakitin diri sendiri lah. Iya, kalau dari akhirat. Iya. Kalau di dunia mungkin masih 50-50 gitu ya. Masih mikir. Tapi kalau begitu sudah di akhirat, ibu mana yang disakitin kan? Nah itu pilihan ibu. Kenapa ibu jengkel-jengkel lagi? Ya sudah nggak usah jengkel. Iya, karena terpikir Pak ya, saya bilang astagfirullahaladzim. Ya kan? Itu kan pilihan ibu sendiri ya. Apa yang disakitin? Karena yang disakitin pasti nggak ada hukuman di nerakanya. Paling hanya hukuman di dunia aja dan kasih sakit jadinya kan. Gitu ya. Jadi sudah ada yang nyakitin dihantam mending disakitin ya saya nyakitin gitu. Toh ibu bisa kan nyakitin orang lain bisa kan? Kalau bisa jangan Pak enggak. Iya, maksudnya bisa. Orang kita bisa melakukan nyakitin siapa tangga siapa kan bisa aja. Tapi kita nggak memilih itu karena kita takut dengan balasan Allah yang di sana gitu kan. Ya sudah, ibu memilih itu. Ngapain kita jongkol-jongkol kesel kan kalau itu kan? Itu pilihan ibu sendiri. Oke, yang kedua adalah tidak boleh egois, mau menang sendiri nggak boleh. Dia untuk lutut. Nah, cuma nanti yang ke ginjal itu kecewa, memendam rasa kecewa juga sudah apa namanya aku secara maafin kalian semuanya. Saya pengen nanti itu punya derajat yang lumayan tinggi di akhirat nanti. Jadi di hadapan Allah tuh kalau pengen di kuburnya saya pengen aman-aman saja, di hari kebangkitan pengen aman-aman saja, di padang mahsyar pengennya yang aman-aman saja, nggak kayak orang-orang yang disiksa, yang di apa gitu kan. Nah kita mulai nanam saat ini Bu, yang mumpung masih hidup gini, iya kita masih nanam-nanam yang berkualitas, jangan nanam-nanam yang barang-barang yang bikin celaka kita sendiri gitu ya. Itu untuk pola pikir biasanya. Tantangannya tadi dua ya, satu dua, kemudian yang ketiga untuk PMHS-nya ibu berat badan berapa ya Bu? Saya paksa 80-an lebih ya. Orang belum ditimbang lagi. Oke. Nah, berarti ibu 2,4 liter sehari air putih. Air putih 2 liter, 2,5 liter. 2,5 liter. Nah, ibu diukur. Ibu diukur ya. Jadi pakai alat apa gelas apa yang ada. Yang ada itu di sentinya ya. Yang nggak senti nggak apa-apa. Tapi misalnya kan kita tahu kalau gelas ini ada 500 ml berarti saya harus butuh berapa gitu.
5 gitu kan, udah 15 sehari, nah, 15 yang 500 mili misalnya. Nah, itu ya, harus gitu. Kalau Terus botol itu berapa tuh? Kadang saya 3 botol itu. ini 400, Kadang saya 3 botol itu. ini 4 berarti cuma 1,2 liter. Oh, dia tuh mesti ada 5 apa 6 ya? Nah, kalau doanya mau sih di hitung ya. Ini berapa mili? Oh, ini 500 tuh. 500. Ya, ini 500. Tupperware ini iya 500, berarti ibu butuh 5. 5. 5 botol. Ini. Nggak boleh lebih ya? Kalau lebih boleh sih, cuman juga jangan lebih banget, jangan, karena kebanyakan juga nggak bagus. Nah, 5 botol itu sih. ya. Kemudian ibu juga harus puasa ya, Iya. selama 10 hari. Puasa. Puasa tapi boleh minum bu. Oh, kok makan enggak ya? Minum aja ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Minum yang aus. Iya. Itu kan Boleh minum, nggak boleh makan. Jadi jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu ibu nggak boleh munyah. Nggak boleh minyak. Minum doang. Minum aja. Hanya minum. Minum cukup segitu juga 5 botol itu. Bebas. Bebas. Enggak, 5 botol itu sehari semalam. Kalau sehari semalam mau. Jadi membaginya kapan aja bebas. Bukan sehari langsung minum 5 botol. Ya, jadi jam 4 pagi sampai jam 12 siang ibu nggak boleh munyah. Iya. Ya. Kemudian nggak boleh minum pakai gula. Oh iya. Nah, jadi boleh ngeteh, boleh ngopi, tapi nggak boleh pakai gula. Ya. Saya jualan gula kurang Pak emang. Gitu ya. Nah, itu bagus. Nah, kalau nanti kelaparan ibu bisa minum herbal namanya MCT. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi MCT itu teman nggak lapar. Oh, apa? Tapi orang-orang nggak bu. Regane MCT itu Selasa. Kemudian jam 12 siang sampai jam 8 malam ibu bebas makan apa aja. Ya. Jam 12 siang sampai jam 8 malam bebas makan apa aja. Tapi tepung nggak boleh dulu selama 10 hari. Goreng-gorengan. Iya, goreng-gorengan. Makanan yang terbuat dari tepung stop selama 10 hari. Iya. Ya. Nah, jadi Bisa mie kali ya Pak ya. pokoknya apapun yang dari tepung nggak boleh. Tahu gorengnya boleh tapi tepungnya jangan. Ya. Tempe boleh. Tapi yang lainnya boleh. Oke. Kemudian jam 8 sampai jam 4 pagi ibu udah nggak boleh munyah, Puasa itu. nggak boleh minum aja. Dan nggak boleh minum pakai gula. Ya. Jadi ibu pakai yang nomor 3. Jadi kalau nanti ininya ini potong dan nanti ini hilang tadi. Benar ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian ini untuk pola makannya Bu ya. Jadi ibu nomor 3 ini selama 10 hari. Tapi nanti ibu kempes ya, jangan ini ya. Iya. Misalkan badan dia kalau terkempes gitu. Ya, alhamdulillah biar tua juga ya. Satu, dua, tiga. Kemudian yang keempat benteng diri Bu. Iya, saya kasih benteng-benteng untuk. Yang pertama ayat kursi Bu. Itu sih. 1 kali ya. 1 kali. Dibaca di waktu pagi dan sore. Paginya itu setelah subuh, Subuh. sebelum terbit. Belum Sorenya itu setelah asar, sebelum maghrib. Sebelum maghrib asar. Ya, ibu apa itu sih? Alhamdulillah. Apa ya? Nah, fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Ya, jadi ini membentengi kita dari gangguan jin. Ya. Tanya dari itu sebenarnya Pak. Jin. Koyo. Bukan ruwuh atau apa ya? Sak di Pak Ustaz ya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Dibaca di waktu pagi dan sore. Ya. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 3 kali di pagi hari, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore,
maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai pagi. Nah, apa yang dimaksud mencukupkan bagimu? Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali beliau itu menjelaskan, jadi dulu sebelum turun 3 surat ini Rasulullah itu banyak pagar-pagar. Nah, begitu turun 3 surat ini, kata Rasul 3 surat ini sudah mewakili dari pagar-pagar saya sebelumnya. Maka harilah setelah panas ini itu bisa membentengi kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, kejahatan binatang berbisa termasuk bencana alam. Ya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu sering didolimi sama suami karena ibu nggak dibentengin kan? Dulu. Alhamdulillah sih sholat Pak memang. Ya hanya sholat kan, Iya. tapi nggak dipagerin gitu. Dipagerin, oh. Ya akhirnya ibu didolimi sama suaminya, gitu kan seperti itu. Karena ya itu salah kita sendiri kan. Di salah diri kamu nggak pakai Rasulullah sudah ngajarnya itu pagerin, nggak pagerin bisa jadi lah. Jadi bisa dolimi lah dari sama siapa sama orang gitu ya. Nah, karena itu. Gitu. Kemudian yang ketiga Bu, benteng sehat 3 hari dibaca waktu pagi dan sore, jadi supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau. Itu aku belum bisa tuh Pak, tuh yang bacaan tadi. Ya itu nanti saya kasih ya. Kemudian yang keempat, doa kesembuhan ya. Kapan dibaca? Pagi dan sore juga, boleh juga di waktu sakit kapan saja. Jadi caranya gimana? Yang doa kesembuhan, ibu tangan kanan di tempat yang sakit. Kemudian ibu bacakan doa kedua, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi Bismillahnya 3 kali. Kemudian dilanjutkan doanya 7 kali. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kuasanya, min syarri ma ajidu, dari apa-apa yang aku rasakan, wa uhadiru, dan aku khawatirkan. Itu ibu baca yang doa tadi 7 kali. Nah, kemudian ibu rasain. Begitu masih ada rasa sakit, ulang lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau sakitnya lutut, kalau sakitnya kepala, kalau sakitnya gitu ya. Mana? Yang rasa sakit. Kemudian yang kelima adalah benteng rezeki 3 kali. Ya, benteng rezeki 3 kali. Bukan dong Pak, lama ya Pak. Kenapa? Baca itu. Waqiah dong ya. Bukan. Rezeki bukan. Bukan. Benteng rezeki pendek. Pendek. Allahumma qfini, ya Allah cukupkanlah aku. Allahumma qfini bihalalika an haramika, dengan yang halal bukan yang haram. Ya. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu bukan dari yang selain. Jadi ini fungsinya agar Allah mencukupkan kebutuhan hidup kita dengan yang halal saja. Nah, yang haram dan minggir yang haram gitu, yang halal aja masuk gitu ya. Jadi disortir sama Allah. Jadi tetap dicukupkan, jadi insya Allah kita nggak fakir. Ya. Nah, ini 3 kali. Ya, pagi dan sore. Kemudian yang ke-6, tapi sekarang udah nggak ada yang nonton ya Bu ya? Udah nggak ada tekanan dari saudara, udah nggak ada, atau masih ada? Bapak udah buang, bapaknya meninggal dia nggak pernah datang, nggak pernah, cuma nggak punya saudara, nggak punya ponakan udah. Alhamdulillah kita sendiri sama anak dah. Gitu ya. Oke, kemudian yang ke-6 itu adalah Sayyidul Istighfar. Ini 1 kali saja, dibaca di pagi dan sore. Ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Dapat belum yang ini? Allahumma. Belum juga cuma khalaqtaninya, kadang-kadang cuma sedikit pas ya angkatnya. Ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di pagi hari, kemudian dia mati di siang hari, dia ahli surga.
Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, kemudian dia mati di malam itu, dia ahli surga. Gitu. Ya. Jadi ini adalah benteng-benteng yang harus kita bangun setiap hari, setiap pagi dan sore agar kita selamat. Ya. Jadi fungsinya buat apa ini, Bu? Jadi fungsinya gini. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di surah Al-Baqarah, beliau mengatakan bahwa ketika usiamu 4 bulan di kandungan, itu sudah aku tentukan untukmu 4 hal. 1, matimu. 2, rezekimu. 3, amalmu. Yang keempat, celaka dan bahagiamu. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan ini yang terakhir, Bu, celaka dan bahagia kita, ya. Jadi misalkan gini, misalkan ya, Ibu Supriyatin, ya, Ibu Supriyatin, ya, itu tertulis di Lauhul Mahfuz hari ini Ibu di tabrakan sampai patah tulang misalnya gitu. Iya. Ketika ibu nggak ada benteng sama sekali, ya terjadi sesuai takdir. Ibu tabrakan patah tulang. Nah, tapi ketika kitanya bangun benteng seperti ini, bangun benteng ada benteng pagar-pagar seperti ini, bisa menghilangkan, Bu. Jadi yang harusnya ini Bu dibentengin gitu kan? Iya. Nah, itu bisa hilang. Oh iya. Oh, makasih banyak Buya ya. Iya. Iya, makasih banyak Buya yang udah nih aku. Iya. Makasih Buya ya. Iya, itu. Biarin lagi dari Bapak Ustaz biar tahu. Jadi bisa hilang, jadi nggak ibu hari itu nggak jadi tabrakan di patah tulang, tapi bisa juga mengurangi, Bu. Jadi ibu tetap tabrakan, tapi nggak patah tulang, mungkin hanya lecet-lecet. Nah, jadi zikir ini bisa menghilangkan, bisa mengurangi tergantung dari kualitas zikir kita dan beratnya musibah yang akan kita terima. Maka sayang sekali kalau kita nggak dilakukan karena ya tadi jadi ibu jadi kesel, jengkel, dongkol apa karena banyaknya musibah yang datang menimpa kita karena kita lalai dengan benteng-benteng yang harus kita bangun. Jadi itu yang iya gitu ya. Maka dari itu ini nanti saya akan berikan semuanya, Bu ya. Jadi nanti ibu praktekkan di rumah. Doa-doanya Pak itu. Iya boleh kita berikan. Ya. Anak udah nikah belum? Udah, yang satu belum. Oh, ada 3. Yang satu ya? Yang 2 udah? Udah, Yang terakhir cowok apa cewek? cowok. Cowok mah nggak terlalu ini ya. Begitu Pak, kadang-kadang juga. Nah, ini doa-doanya sudah saya letakkan di sini ya. Nah, ini ada Arabnya, ada ini ada artinya. Gede-gede. Alhamdulillah, bisa dikit-dikit Ya, Pak. saya. Apa ya? Ya, itu Supriyatin, itulah hasil terakhir hari ini. Nah, sekarang bagaimana Bu rasanya untuk di lututnya dan di mungkin di hatinya setelah terapi dengan sebelum terapi ada perbedaan? Jauh banget. Tadi kan aku masih sakit jalan juga ya. Terus tidak bangun juga. Kadang suka begini kan kalau Pak, aku dulu begini, begini Pak. Oh, gitu. Sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, itu aja ya. Baik kalau begitu kita tutup dengan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah karena sudah memudahkan kita dan itu Allah memberikan kesembuhan ke ibu ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita nggak ngasih itu Pak. Oh enggak. Kalau ini makasih banyak Pak ya, biar berkah Bapak, biar banyak umur, biar sehat Pak. Sama Ibu ya Pak ya, makasih banyak. Sama-sama.
Aku ada rezeki aku beli obat. Ya, Pak ya. Nanti kalau ada tetangga-tetangga yang sakit-sakit suruh Iya. daftar ya. Iya. Bismillah. Ya Pak, makasih banyak Ya, Pak. hati-hati. Assalamualaikum. Siap berani sendiri. Bisa. Ya, ini. Ya, Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyakan itu malam Jumat. Banyakan ronde gitu deh.